Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanislaus Sansirandita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul implementasi dan studi perbandingan metode kontrol single bus dan PWM untuk meningkatkan efisiensi pengereman regeneratif pada SRM. Berikut disajikan video alat yang menampilkan sistem untuk pengereman regeneratif. Yang pertama, kita akan mengenal komponen-komponen mendukung pada sistem pengereman regeneratif SRM. Ada osiloskop sebagai alat untuk menampilkan hasil gelombang. Ini ada takometer untuk melihat kecepatan putar rotor. Ini adalah komputer atau laptop untuk mengcoding. Ini ada klem arus untuk melihat arus keluaran pada baterai pada saat pengisian. Ini adalah baterai 12 volt sebagai sumber untuk power supply. Ini ada GPT yang digunakan. Ini ada driver, rangkaian driver, beserta ada isolated power supply DC-DC. Dan kita melihat lagi ada microcontroller DSP-IC 30F4012, dan ini adalah sensor arus untuk melihat arus fasa, dan terdapat rotary encoder sebagai sensor optik yang membantu dalam pembacaan posisi rotor. Dan ini adalah komponen utama, ada SRM dan motor DC. Dan ini baterai 12 volt DC sebagai daya untuk mensuplai daya. Nah, ini ada suplai untuk motor DC. Motor DC di sini sebagai premover atau sebagai penggerak. Nah, ini ada tampilannya seperti ini, komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengereman regeneratif. Kita akan masuk hasil pengujian single bus untuk kecepatan 1200. Nah, ini kecepatan awal 1200 rpm. Tegangan awal pada motor DC 115 volt DC, ada arus fasa, arus baterai. Nah, kita lihat saat kecepatan akhir di 1008 rpm. Tegangan akhir motor DC 106 volt. Selanjutnya kita masuk ke 1500 rpm. Kecepatan awal 1500 rpm. Selanjutnya tegangan awal pada motor DC 144 volt. Ada arus fasa dan arus baterai. Ada kecepatan akhirnya 1351 rpm. Tegangan akhir motor DC 135. Nah, ini masuk ke 1800 rpm. Dengan kecepatan awal 1800 rpm, kita akan melihat tegangan awal pada motor DC 173 volt. Dan kita lihat pada arus fasa dan baterai, terlihat hasilnya sangat bagus. Kecepatan akhirnya 1691 rpm dan tegangan akhir motor DC 160 volt. Kita masuk ke metode PWM control, ada monetizing freewheeling dan monetizing demonetizing. Kita masuk ke monetizing freewheeling untuk 1200 rpm. Nah, kita lihat kecepatan awal 1200 rpm, terlihat arus fasa dan arus baterainya. Kecepatan akhirnya 1125 rpm. Lalu kita masuk ke 1500 rpm. Untuk kecepatan awal 1500, ada arus fasa dan arus baterai, bisa dilihat. Dengan kecepatan akhir 1317 rpm. Kita masuk ke bagian terakhir 1500 rpm untuk monetizing freewheeling. Nah, kita lihat arus fasa dan arus baterainya. Nah, kecepatan akhirnya 1642. Kita ganti ke monetizing demonetizing untuk kecepatan 1200 rpm. Ada arus fasa dan arus baterai dengan kecepatan akhir 1097 rpm. Kita masuk ke 1500 rpm. Ada arus fasa dan arus baterai, bisa dilihat pada gambar. Dan ini untuk kecepatan akhirnya. Selanjutnya pada kecepatan 1800 rpm untuk monetizing demonetizing. Ada arus fasa dan arus baterai. Kecepatan akhirnya 1684 rpm. Kesimpulan, nilai efisiensi pengisian single bus 51% pada 1800 rpm, sedangkan metode kontrol 77% dan 75% pada 1200 rpm. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.